Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, NIM 1918141 dari Prodi Informatika 18, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan mempresentasikan annual report dari perusahaan KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk. Oke, yang pertama, apakah perusahaan ini memiliki orang IT di direksi mereka? Oke, pada Board of Direction harus terdapat Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur 1, sampai dengan Direktur 4. Tidak dijelaskan secara spesifik orang yang menghandle bagian IT-nya. Untuk Direktur Utamanya itu ada Pak Ricardo Gilail dan Wakil Direktur Utama Pak Jerry Noviar Yosa Putra. Selanjutnya ini, bagaimana perusahaan mengelola teknologi informasi mereka? Teknologi informasi atau yang disebut dengan TI ini memfasilitasi berbagai sistem dan layanan dari perseroan tersebut. Salah satu peran utamanya untuk mendukung kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pelanggan dan juga menjadi sumber pendapatan utama bagi perseroan ini. Kemudian TI ini memungkinkan proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien serta keamanan dan penyimpanan yang sistematis. Kemudian apakah bisnis dan TI selaras? Strategi penyelarasan apa yang mereka gunakan? Kemudian apakah itu disebutkan dalam annual report? Jawabannya selaras. Seperti yang sudah dijelaskan pada annual report, TI ini memainkan peran kunci dalam menyediakan sistem WiFi-nya untuk aktivitas internal maupun sebagai fasilitas layanan pelanggan di toko. Dan itu juga melancarkan proses pemesanan secara daring bagi pelanggan. Personal ini juga memanfaatkan TI untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian untuk analisa data penjualan yang diproses secara instan yang berfungsi untuk berguna untuk membantu petugas operasional fokus pada peningkatan penjualan, kecepatan layanan, keluhan pelanggan, dan lain-lainnya. Kemudian apakah mereka menggunakan tenaga kerja untuk tata kelola TI mereka? Jawabannya iya, perseroan ini terus menyempurnakan pelaksanaan prinsip-prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut dengan Good Corporate Governance atau GCG. Kemudian perseroan ini juga memiliki tenaga kerja GCG yang meliputi governance structure, governance process, dan governance outcome. Kemudian apa saja kegiatan manajemen yang ada di perusahaan? Oke, di sini ada kontrol keuangan, customer service excellence, people capability first, operation excellence, dan sales excellence. Selanjutnya, apakah mereka menggunakan tenaga kerja untuk manajemen TI mereka? Di sini saya tidak menemukan tenaga kerja yang digunakan untuk manajemen TI-nya, namun persoalan ini bertekad untuk tetap terdepan dalam hal teknologi, serta menerapkan teknologi digital terbaru untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Jadi oleh karena itu, Departemen TI harus mengikuti perkembangan tren teknologi guna mendukung perseroan dalam memberi layanan terbaik bagi pelanggan. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada IT Balance Scorecard. Yang pertama ada user orientation-nya dengan misi untuk menilai tingkat kualitas pelayanan terhadap konsumen. Dengan objektifnya, yang pertama ada menilai tingkat kualitas pelayanan dengan menggunakan metode CHAMS. Yang kedua ada melaksanakan US Experience Survey atau GES dengan measure-nya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dan hasil survei pelanggan. Selanjutnya ada corporate contribution dengan mission sebagai penunjang manajemen IT dengan objektif yang pertama menyediakan infrastruktur atau hal yang diperlukan manajemen IT, yang kedua mengelola pengelolaan IT dengan measures ketersediaan infrastruktur dan pengelolaan manajemen keuangan. Selanjutnya ada operational excellence dengan misi untuk meningkatkan kinerja karyawan agar menjadi semakin efektif dan efisien. Adapun objektifnya yang pertama mengadakan program development champion, yaitu sebuah pelatihan untuk karyawan. Yang kedua ada program workshop leading a shift atau LAS dan program pelatihan leadership untuk membantu restoran manajemen dalam tugas on duty. Ketiga ada workshop leading multiple restoran atau LMR dengan program leadership development untuk memberikan promosi ke jenjang posisi yang lebih tinggi kepada karyawan. Dengan measures-nya pertama ada peningkatan kedisiplinan karyawan, yang kedua ada tingkat kemudahan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya ada future orientation
Adapun misinya yaitu untuk mengembangkan karyawan, IT, dan produk untuk menghadapi tantangan di masa depan. Objektifnya yang pertama, melakukan pengembangan terhadap karyawan melalui program atau workshop pelatihan. Yang kedua, mengembangkan IT sesuai perkembangan zaman. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas produk atau membuat produk baru. Dengan misalnya, yaitu hasil akhir terhadap tantangan masa depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.